Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 2% lebih ke angka 4.945. Di video ini saya menganalisa pergerakan IHSG setelah berhasil bertahan di atas garis support di angka 4.800. Selain itu saya juga akan membahas beberapa saham perbankan yang hari ini naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Grafik yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari komposit atau IHSG. Kita semua tahu hari ini IHSG naik 2% lebih ke angka 4.945. Dan kenaikan hari ini membuat banyak trader dan investor mulai optimis kembali. Setelah hampir 2 minggu terakhir ini IHSG terus turun dan investor trader takut untuk entry di bursa saham karena bursa sangat downtrend. Dan kenaikan hari ini menaikkan kembali optimisme yang ada. Apalagi keluar berita vaksin dari Cina sudah mulai di-approve oleh WHO. Sehingga akan mulai didistribusikan mungkin akhir tahun ini. Tapi jika kita lihat secara grafik, walaupun hari ini naik 2%, IHSG masih bergerak downtrend. Jadi walaupun hari ini naik 2%, jangan terlalu optimis dulu. Apalagi jika kita lihat IHSG masih berada di bawah angka 5000 dan garis EMA 50. Jadi masih ada dua resisten yang harus ditembus oleh IHSG. Dan masih ada satu resisten di EMA 150. Selama resisten ini gagal ditembus, IHSG masih akan bergerak turun atau minimal bergerak sideways. Jadi apabila berhasil naik di atas angka 5000 dan gagal break dari garis EMA 150 atau 50, IHSG masih sideways dan itu masih aman. Tapi selama masih gagal naik kembali di atas angka 5000, IHSG masih bergerak downtrend. Dan kenaikan 2% ini sebenarnya hanya rebound sementara apabila kita lihat penurunan hampir 2 minggu ini. Dan jika kita lihat juga hari ini sepertinya asing masih melakukan distribusi atau asing masih keluar dari bursa kita. Walaupun untuk angkanya saya masih belum coba lihat sekali lagi, tapi setahu saya asing masih keluar dari bursa kita hari ini. Jadi walaupun naik 2%, asing masih keluar. Sama pada kasus kenaikan IHSG di sini. Pada saat itu IHSG terbentuk gap up dan naik, tapi asing masih keluar. Pada saat kenaikan ini, seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, pelaku pasar lokal optimis bahwa IHSG masih kuat karena asing distribusi saja IHSG masih naik. Karena itu ada peluang untuk naik kembali minimal ke angka 5.500. Tapi keesokan harinya ternyata masih gagal break dari EMA 50 dan mulai turun. Pada saat penurunan ini masih banyak optimis dan mengatakan bahwa penurunan ini masih wajar karena untuk menutupi gap up yang terbentuk pada kenaikan hari Jumat dan Senin ini. Tapi kenyataan jika kita lihat setelah turun menutupi gap, IHSG tidak rebound dan malah turun kembali ke bawah dan mendekati garis support di angka 4.800. Angka support ini jika kita lihat sebelumnya sempat dicapai IHSG. Dan kemarin juga IHSG sempat turun mendekati daerah support ini. Dan hari ini masih berhasil rebound. Tapi jika kita lihat pola penurunan IHSG, tidak mungkin terus downtrend. Jadi tidak mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir terus turun. Pasti akan ada rebound sementara. Itu hal yang sangat wajar untuk pergerakan IHSG maupun pergerakan semua saham. Sebelumnya IHSG sempat turun, ada rebound sementara di posisi ini. Di sini juga sama, ada rebound sementara.
Di sini juga ada. Dan saat ini ada di sini. Jadi apabila ditanya apa sekarang saatnya kita mulai entry kembali membeli saham-saham yang ada saat ini, menurut saya sebaiknya apabila kita ingin entry, kita hanya trading jangka pendek atau minimal one day trading. Jadi apabila hari ini teman-teman telah berhasil membeli pada saat awal pembukaan, sebaiknya menjelang penutupan sudah take profit apabila terlihat naik. Jangan di hold karena menganggap bursa sudah bergerak normal atau akan bergerak naik kembali. Dan memang kenaikan IHSG hari ini ditopang oleh kenaikan tinggi saham-saham perbankan. Dan itu juga telah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa penurunan IHSG dalam 1 minggu terakhir ini memang karena penurunan dari saham-saham perbankan. Jadi wajar setelah saham perbankan dalam 1 minggu ini terus turun, hari ini mulai naik. Seperti contoh, IHSG hari ini naik 2%, tetapi dalam 1 minggu ini sudah turun lebih dari 4%. Jadi 4% turun, naik 2% kita happy, padahal bisa saja hari Senin depan masih terus melanjutkan penurunan. Sekarang kita akan coba lihat dulu pergerakan dari saham-saham perbankan. Saya akan coba screening singkat untuk saham-saham ini. Sekarang yang kita lihat merupakan grafik dari saham-saham yang ada. Yang kita lihat sekarang ini saham BRIS. Saham BRIS jika kita lihat secara teknikal saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk teman-teman yang selalu ikutin penjelasan analisa saya selalu bilang saham-saham yang masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 merupakan saham yang masih bagus saat ini. Karena secara tren masih bergerak uptrend untuk jangka menengah. Walaupun saat ini jangka pendek bergerak downtrend atau bergerak sideways, secara jangka menengah, selama jangka menengah masih bergerak uptrend, saham ini masih bisa di hold. Dan jika kita lihat, saham BRIS sebelumnya sempat turun menyentuh daerah support ini di garis EMA 50, tapi saat ini mulai naik kembali. Sekarang coba kita ganti ke saham-saham perbankan lainnya yang masih ada. Jika kita lihat, BBCA hari ini juga mulai bergerak naik. Yang menariknya dari pola candlenya 3 hari terakhir ini pola candle BBRI saham BBCA lumayan bagus. Jadi ada tanda-tanda untuk reversal trend. Yang sebelumnya bergerak downtrend bisa ada peluang untuk reversal trend untuk naik kembali menuju garis EMA 150. Tapi untuk penjelasannya mungkin akan saya bahas pada video hari Sabtu maupun hari Minggu. Tapi untuk teman-teman mempunyai saham ini atau yang kemarin telah berhasil membeli di sekitar daerah supportnya, saham ini masih layak untuk kita amati. Nah, bisa kita lihat untuk saham Mandiri juga hari ini naik. Dan bisa kita coba gambarkan untuk supportnya berada di angka 5.000. Dan angka 5.000 ini dalam 3 minggu terakhir ini telah membuat Mandiri masih berhasil rebound. Tapi walaupun kemarin berhasil rebound, terlihat masih gagal break dari garis EMA 150. Jadi bisa saja rebound ini juga hanya akan berlangsung sementara. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 5.000-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten ini. Ini BBRI, ini juga telah saya analisa pada video awal minggu ini. Sepertinya saya bilang support kuatnya di angka 3.000. Selama masih bertahan di atas angka 3.000, teman-teman masih bisa trading jangka pendek. Jadi tunggu di sekitar angka 3.000, apabila berhasil rebound, teman-teman entry, dan saat mulai turun kembali, saat menyentuh daerah resisten di EMA 50 atau 150, teman-teman bisa take profit. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas, selama masih bertahan di atas angka 3.000, saham ini masih bisa di hold. Jadi untuk teman-teman yang tanya gimana bandarmologinya, akan saya jelaskan di bagian belakang video ini. Jadi untuk awal-awal coba saya jelaskan secara singkat saham-saham perbankan yang ada saat ini, secara teknikalnya, nanti baru kita lihat secara bandarmologinya. Untuk BBTN juga bisa kita lihat hari ini juga naik, tapi secara tren masih bergerak downtrend. Dan kenaikan hari ini lumayan tinggi, 7% lebih. Tapi ingat walaupun hari ini naik,
belum bisa kita konfirmasi bahwa ini reversal trend atau BTN sudah mulai bergerak uptrend, karena secara trend saat ini masih downtrend. Ini beberapa saham-saham perbankan. Coba kita screening saham-saham yang lain. Coba dari A. Saham ACE saat ini masih bergerak dekat dengan garis resisten di EMA 50 dan 150. Dalam 1-2 minggu terakhir ini masih bergerak dalam range ini. Untuk supportnya jika kita lihat berada di sekitar harga 1400, di sekitar daerah sini. Saham Adro bisa kita lihat saat ini masih bertahan di atas daerah support kuatnya di EMA 150. Jadi saham ini juga masih sangat layak untuk di hold saat ini. Dan itu selalu saya jelaskan untuk teman-teman bahwa yang saham yang punya garis EMA 50 dan 150 yang masih berada di atasnya, pada saat IHSG turun dia tidak turun, tetapi pada saat IHSG naik peluang dia untuk rebound akan lebih cepat daripada saham-saham yang bergerak downtrend saat ini. Saham Akra juga setelah turun tajam mulai rebound. Jika kita lihat supportnya di garis di harga 2450. Saat ini mulai rebound, tapi bisa saja rebound ini hanya sementara karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Oke, coba kita lihat. Saham Antam saat ini masih bertahan di atas garis support di EMA 150. Tetapi sudah berada di bawah garis EMA 50. Selama masih berada di bawah garis EMA 50, saham Antam masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk bergerak downtrend apabila support di EMA 150 terlewati. Walaupun saat ini ada sentimen positif bahwa Antam ada peluang untuk mendapatkan proyek dari pemerintah. Sekarang kita lihat saham ASI saat ini juga berusaha bangkit untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Tapi secara tren untuk jangka pendek masih sideways, tapi jangka menengah masih bergerak downtrend. Oke, jika kita lihat saham JPFA, coba kita lihat karena hari ini juga ada sentimen positif karena dia berhasil mengakuisisi perusahaan lain. Hari ini juga mulai naik, tetapi masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi selama 1 minggu ini masih berusaha break dari garis resisten ini dan masih gagal. Untuk resistennya di sekitar harga 1125. Oke, ini beberapa saham yang saya coba screening. Untuk saham-saham lainnya atau lebih lengkapnya akan saya analisa pada hari Sabtu dan Minggu besok. Sekarang kita akan coba lihat untuk bandarmologinya. Sekarang kita akan coba membahas sekilas tentang bandarmologi dari saham-saham perbankan yang tadi kita bahas teknikalnya. Untuk saham BBCA bisa kita lihat walaupun hari ini naik, dari broker summary terlihat bandar masih melakukan distribusi. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi pada saham BBCA. Jadi teman-teman sudah berhasil membeli saham ini pada saat hari ini yang masih profit, sudah harus disiplin apabila dalam beberapa hari ke depan BBCA malah melanjutkan penurunannya. Jadi amankan profit yang teman-teman punya saat ini. Sekarang BBRI. Bisa kita lihat untuk BBRI bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Jadi pada saat kenaikan 4% ini bandar tidak melakukan akumulasi. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham BBRI. Untuk saham BBTN hari ini naik paling tinggi, terlihat bandar melakukan akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan akumulasi. Jadi di antara 3 saham perbankan ini, BBTN yang masih dilakukan akumulasi oleh bandar dan asing hari ini. Dan kenaikannya juga lumayan tinggi. Bisa kita lihat saham Mandiri, hari ini juga terlihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat masih melakukan distribusi. Jadi dari saham-saham perbankan ini yang dilakukan akumulasi oleh bandar dan asing hanya saham BBTN. Sedangkan asing untuk saham-saham perbankan lainnya masih terus melakukan distribusi.
Dan menariknya jika kita lihat saham BRIS masih dilakukan akumulasi oleh asing. Dan dalam 1 minggu terakhir ini asing terlihat masih terus melakukan akumulasi. Jadi dari saham-saham perbankan yang tadi kita bahas ini sudah bisa kita lihat dengan jelas, walaupun hari ini saham-saham perbankan naik lumayan tinggi, tetapi bandar tidak terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Malahan ada yang bandar melakukan distribusi. Sedangkan asing juga dalam sebagian besar saham masih terus melakukan distribusi. Jadi teman-teman harus hati-hati bahwa kenaikan ISG ini hanya akan berlangsung sementara. Untuk paling amannya sebenarnya adalah tunggu ISG berhasil terkonfirmasi naik kembali di atas angka 5.000. Baru ISG akan mulai aman untuk pergerakannya sampai akhir tahun. Selama masih gagal bertahan di atas angka 5.000, menurut saya support di angka 4.800 masih sangat besar kemungkinannya untuk terlewati. Dan masih ada peluang untuk turun menuju support berikutnya yang menurut saya di angka 4.500 di sekitar daerah sini. Jadi kita harus realistis bahwa saat ini ISG masih bergerak downtrend. Jadi jangan langsung optimis atau menganggap bahwa ini tebar fear, pada memang kenyataannya memang ISG masih belum kondusif. Walaupun memang ada berita positif bahwa vaksin sudah di-approve oleh WHO. Jadi teman-teman yang masih ingin membeli saham sebenarnya masih bisa, seperti penjelasan saya tadi, masih banyak saham-saham yang masih bertahan di atas daerah supportnya. Apabila teman-teman dalam hari Kamis dan hari Jumat ini masih berhasil membeli di sekitar daerah support ini, saat ini masih bisa profit dan masih bisa trading jangka pendek. Tapi apabila teman-teman berharap saat ini membeli sebuah saham dan dalam 1 minggu 2 minggu masih bisa di hold, sepertinya jangan, karena masih ada peluang untuk melanjutkan penurunan. Jadi paling amannya apabila ingin trading hanya hold maksimal 3 hari. Apabila sudah profit, mulai turun, take profit saja dulu dan tunggu kembali di harga bawah. Dan untuk teman-teman yang memang tujuannya ingin trading jangka panjang atau investasi, tetap seperti saran saya di awal, tunggu di atas angka 5.000 baru teman-teman mulai membeli saham, atau tunggu ISG turun di bawah garis support di angka 4.800 dan menuju angka 4.500 dan rebound baru teman-teman entry. Karena saya coba zoom out, support di angka 4.500 merupakan support yang lumayan kuat karena telah beberapa kali ISG bergerak dalam range harga ini dan masih berhasil rebound. Jadi apabila teman-teman ingin mendapatkan harga lebih murah, bisa tunggu ISG turun dulu mendekati angka 4.500 baru teman-teman entry. Karena apabila teman-teman entry pada posisi seperti sekarang ini masih berada di antara resisten 5.000 dan 4.500, itu resiko untuk turun akan lebih besar. Dan malahan teman-teman harus average down atau dananya tertahan saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.